semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam keilmuan. Sebelum masuk ke dalam materi, pertama-tama kita akan membahas makna konsep filsafat ilmu yang berisikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu membahas keberadaan dan hakikat dari objek yang menjadi kajian ilmu. Epistemologi yaitu membahas cara, metode, prosedur, serta sumber pengetahuan diperoleh oleh manusia. Aksiologi yaitu membahas manfaat, nilai guna, tujuan, dan dampak penggunaan ilmu dalam kehidupan. Ketiga komponen tersebut bukan bagian yang terpisah, namun saling melengkapi untuk membentuk pemahaman ilmu yang utuh. Suatu ilmu tidak dapat berkembang hanya melalui objek kajiannya saja, tetapi juga melibatkan cara perolehan serta nilai penggunaan ilmunya. Memasuki pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang makna konsep filsafat ilmu yang pertama, yakni ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on yang berarti being atau keberadaan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ontologi adalah pembahasan yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu yang bersifat nyata atau konkret sebagai objek kajian ilmu. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas apa yang ingin kita ketahui, apa objek yang dikaji, dan bagaimana sifat objek tersebut. Dalam konteks keilmuan, objek yang dipelajari harus empiris, dapat diamati oleh panca indera, dan dapat dibuktikan secara metodologis. Hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, seperti metafisik non-empiris, tidak termasuk objek kajian ilmu, karena tidak dapat diuji secara ilmiah. Ciri ontologis ilmu antara lain harus metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, serta universal. Dengan memahami ontologi, kita mengetahui batas-batas apa yang dapat ditelaah oleh ilmu pengetahuan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke materi objek ontologi dalam keilmuan yang membahas dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu seluruh bidang, ruang lingkup, dan bahan yang dijadikan fokus penyelidikan suatu ilmu. Contohnya yaitu tubuh manusia dalam kedokteran, masyarakat dalam sosiologi, harga dan pasar dalam ekonomi. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu yang digunakan untuk meneliti objek tersebut. Contohnya, tubuh dipandang secara biologis dalam anatomi, secara perilaku dalam psikologi, secara sosial dalam sosiologi. Ilmu juga membuat beberapa asumsi mengenai objek empiris seperti menganggap bahwa objek memiliki keseragaman sifat, tidak mengalami perubahan dalam waktu tertentu, dan bersifat deterministik atau tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya kita akan membahas komponen filsafat ilmu yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal mula pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, sumber-sumber kebenaran, metode pembuktian, serta batas kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Pertanyaan epistemologi mencakup bagaimana pengetahuan didapatkan, apa yang membuat pengetahuan dapat disebut benar, apa alat untuk memperoleh pengetahuan, bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dan yang keliru. Epistemologi memandang bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan pengalaman. Oleh karena itu, metode ilmiah menjadi cara terbaik dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui observasi, pengumpulan data, eksperimen, dan pengujian teori. Dalam epistemologi, terdapat beberapa metode yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Metode-metode ini menjadi dasar dalam pembentukan ilmu karena setiap pengetahuan harus melalui proses logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut penjelasan setiap metode secara lengkap. Metode induktif. Metode ini berangkat dari pengamatan, pengalaman, dan fakta-fakta spesifik di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan umum. Artinya, pemikiran dimulai dari hal kecil, khusus, dan terbatas,
lalu diperluas menjadi sebuah teori yang lebih luas cakupannya. Contoh sederhana, jika banyak objek logam dipanaskan lalu memuai, maka disimpulkan bahwa logam akan memuai jika dipanaskan. Metode deduktif. Kebalikan dari induktif, deduksi dimulai dari teori atau prinsip umum, kemudian diturunkan menjadi penjelasan yang lebih khusus dan spesifik. Contohnya, jika diketahui teori umum bahwa semua makhluk hidup memerlukan air, maka manusia sebagai salah satu makhluk hidup pasti juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Metode ini berpijak pada logika rasional sebagai titik awal pemikiran. Kita lanjut untuk membahas 3 metode lainnya, yakni ada metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Metode positivisme. Metode ini berfokus pada sesuatu yang benar-benar nyata, faktual, dapat diamati, dan dapat dibuktikan melalui indera. Pengetahuan yang tidak bisa diuji secara empiris dianggap belum sah sebagai ilmu. Positivisme menolak spekulasi dan memprioritaskan data konkret sebagai sumber kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Metode kontemplatif. Metode ini menekankan bahwa tidak semua hal dapat diketahui hanya melalui indera maupun logika. Ada kalanya manusia menggunakan perenungan mendalam, kesadaran batin, perasaan, intuisi, dan pengalaman reflektif untuk memahami realitas yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal rasional. Aliran pemikiran epistemologi dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sumber pengetahuan dan berdasarkan hakikat pengetahuan. Berdasarkan sumber pengetahuan, yang pertama ada rasionalisme, yaitu pengetahuan berasal dari akal dan rasio. Kedua, empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman melalui indera. Ketiga, kritisisme atau transendentalisme, yaitu pengetahuan berasal dari gabungan keduanya. Berdasarkan hakikat pengetahuan, yang pertama ada realisme, yaitu pengetahuan adalah gambaran yang tepat tentang realitas. Yang kedua, idealisme, yaitu pengetahuan merupakan gambaran yang terjadi dalam pikiran manusia. Setelah kita membahas ontologi dan epistemologi, kita akan membahas komponen yang ketiga, yakni aksiologi. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat dari pengetahuan. Jika ontologi membahas apa yang dikaji, epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan, maka aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Aksiologi menyoroti hubungan antara ilmu pengetahuan dengan etika, moralitas, dan tanggung jawab manusia dalam menggunakan ilmu. Penggunaan ilmu harus memperhatikan nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan agar tidak disalahgunakan menjadi alat destruktif. Teori nilai dalam aksiologi terdapat 2 bentuk nilai dalam aksiologi. Yang pertama ada nilai etika, berkaitan dengan penilaian baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Nilai etika hanya berlaku untuk manusia karena manusia memiliki akal dan moral, sedangkan benda, hewan, atau alam tidak dapat dinilai baik atau buruk. Yang kedua ada nilai estetika, yaitu berkaitan dengan seni, keindahan, ekspresi kreatif, dan pengalaman visual maupun emosional manusia. Sebuah karya seni bisa memiliki keindahan estetika, namun belum tentu etis jika melanggar moral. Nilai tidak melekat pada benda, tetapi diberikan oleh manusia berdasarkan penilaian dan pengalaman terhadap objek tersebut. Materi selanjutnya yakni manfaat aksiologi bagi ilmu pengetahuan. Ada beberapa manfaat aksiologi bagi ilmu pengetahuan, diantaranya yang pertama, menjaga agar proses keilmuan dilakukan dengan jujur tanpa manipulasi demi kepentingan pribadi. Yang kedua, membantu dalam menemukan objek kajian yang etis dan tidak merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, mengarahkan pengembangan ilmu agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga kelestarian alam semesta. Dengan adanya aksiologi, ilmu tidak menjadi alat yang merusak, melainkan menjadi sarana kesejahteraan manusia. Sekian penjelasan materi mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 fondasi utama filsafat ilmu.
Ontologi membahas hakikat objek ilmu, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah yang logis dan empiris, sedangkan aksiologi membahas manfaat dan nilai penggunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Tanpa ketiga landasan ini, ilmu hanya menjadi kumpalan pengetahuan tanpa arah dan tanpa makna. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.